Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang menjelaskan tentang materi GUI Java FX. Kami yang beranggotakan kelompok yaitu saya sendiri, Aldini Pratama, dan Muhammad Rafi Ferdi, Muhammad Reno Fadila, Muhammad Fauzi, dan Bayu Bakaswara. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang GUI Java FX. Oke, sebelum itu kita perlu menginstal JDK sebelum kita menjalankan GUI Java FX. JDK bisa di-download di Google untuk Windows atau Linux. Berikutnya bahan-bahannya lagi yaitu NetBeans atau Eclipse untuk menjalankan JDK-nya. Setelah itu baru kita mendownload Builder. Kalau semua bahannya sudah ada, langsung saja kita bahas tentang GUI Java FX. GUI Java FX. Apa itu Java FX? Java FX adalah teknologi yang teknologi yang mulai dikembangkan oleh Sun Microsystems sebelum diakui oleh Oracle. Pada awalnya, Java FX adalah scripting language seperti JavaScript, tetapi dengan banyak sekali fitur canggih terutama untuk pembuatan UI yang dilengkapi dengan animasi yang begitu mengesankan. Sayangnya, pada waktu itu Java FX kurang berkembang, kurang bisa bersaing dengan platform dari Microsoft. Waktu itu adalah Windows Presentation Framework atau WPF. Setelah Java diakui oleh Oracle, Java FX mengalami banyak sekali perubahan, termasuk yang paling fundamental adalah dengan dihapuskannya Java FX Script dari daftar produk yang support oleh Oracle. Sebagai lanjutannya, Java FX menjadi bagian dari Java SE, yaitu pustaka tambahan yang berfokus pada pengembangan user interface dengan banyak sekali tambahan fitur seperti data binding, support styling dengan CSS, dan scan builder untuk desain UI Java FX. Sekarang, Java FX menambahkan fitur baru untuk developmentnya, yaitu FXML. Apa itu FXML? Saat ini FX sudah rilis versi 2.0 dengan platform Java 8.0 yang sudah dimasukkan pada sejak rilis NetBeans 7.3.7.4 hingga saat tulisan ini sudah pada versi 8. Untuk memulai membuat aplikasi dengan Java FX, berikut beberapa komponen yang harus kita siapkan. Mac, atau Linux, atau PC, atau yang lainnya. Berikutnya Java SE 7 SDK with FXL library yang bisa di-download pada deskripsi. Bisa di-download di sini. Java FX sample bisa di-download di sini. Scan builder bisa di-download di sini, dan
NetBeans IDE bisa download. Selanjutnya, pada sebuah aplikasi JavaFX secara umum akan kita kenal 3 bagian, yaitu application, controller, dan model. Sedangkan UI atau layout ini biasa disebut dengan view. Nah, yang pertama yaitu application. Application ini adalah kelas yang berfungsi sebagai launcher aplikasi yang kita buat pada Java SE. Kelas launcher ini adalah kelas yang mempunyai public static void main string, yaitu fungsi yang akan dipanggil pertama kali ketika aplikasi mulai dijalankan. Perlu diketahui, fungsi ini sudah tidak digunakan pada JavaFX. Sebagai gantinya adalah fungsi init dan start. Kalau di PHP itu biasa disebut dengan router, yaitu dimana ini adalah halaman utama, jadi langsung diarahkan pada pemanggilan URL, maka akan langsung diarahkan ke halaman tersebut. Selanjutnya yaitu controller. Controller adalah kelas yang berhubungan langsung dengan UI, sama dengan konsep MVC, yaitu model view controller. Controller adalah kelas yang bertugas untuk menangani segala macam event yang ada pada UI. Misalkan, klik pada tombol merubah, menghapus, submit, atau yang lain-lain. Pada file class controller ini, kita dimungkinkan untuk mendefinisikan variabel yang secara langsung terhubung dengan objek UI yang didefinisikan dalam layout atau XML, sehingga akan memudahkan kita dalam membangun aplikasi yang kita inginkan. UI layout. File ini merupakan file di mana kita mendefinisikan bagaimana bentuk UI kita serta komponen control apa saja yang digunakan. Pendekatan MVC seperti ini memungkinkan pengembangan perangkat lunak lebih cepat karena pengembangan UI bisa bekerja secara paralel dengan pengembang controller, yaitu artinya proses kolaborasi bisa dilakukan dengan paralel, tidak perlu menunggu satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat adalah model. Model adalah presentasi sebuah proses. Behavior atau memang secara umum kelas model adalah kelas yang berhubungan dengan interaksi data, bisa juga dengan database. Kalau ini merupakan backend, kalau di PHP atau di membuat website itu merupakan backend, yaitu yang menghubungkan view dengan logiknya. Untuk memulai membuat contoh program JavaFX, maka terlebih dahulu kita penuhi syarat-syarat aplikasi yang tertera di sini dengan menginstal program NetBeans 7.3.1 atau yang terbaru saat ini. Jalankan aplikasi hingga tampil seperti di bawah ini. Nah, jalankan aplikasi sampai muncul seperti ini. Terus tuh pilih JavaFX pada jendela kategori dan JavaFX pada application pada project. Bisa dilihat di sini, kita pilih JavaFX, selanjutnya klik tombol next, ketikkan nama project JavaFX dan lokasi disesuaikan dengan folder tempat program latihan kita ini. NetBeans akan membuatkan project sesuai yang kita tuliskan pada project folder. Bisa dilihat ini sebagai contoh, klik di sana
Selanjutnya klik tombol finish. Selanjutnya ketika listing file kelas JavaFX 2 Java seperti di bawah ini. Bisa kita lihat ini seperti ini codingannya. Import java.net URL. Bisa dilihat di sini. Kalau sudah, selanjutnya buat file HTML dengan nama buka map cuaca.html. Namanya ini terserah kita mau kasih apa, tetapi kita buat dengan script HTML dan klik listing di bawah ini. Bisa kita lihat di sini ada HTML dengan titelnya yaitu map cuaca atau watermap. Terus kita panggil script. Terus kita juga bisa manggil JavaScript di sini. Terus kita bisa manggil CSS untuk memperindah, bisa di sini. Terus sini bisa kita lihat ada script JavaScript di sini. Function seperti inilah codingannya dengan dengan script HTML. Setelah disimpan, coba kita run pada program. Maka jika komputer yang kita gunakan terhubung dengan internet, maka akan dihasilkan gambar di bawah ini. Kenapa harus terhubung dengan internet? Karena untuk menggunakan peta kita perlu menyalakan internet kita supaya bisa terhubung. Sebuah peta cuaca yang ditampilkan pada daerah Osmaneli di negara Turki untuk mendapatkan nilai variabel LED atau latitude dan ion longitude. Silakan masukkan pada website. Ini adalah link websitenya. Lalu pada kotak pencarian kota di bawah ketik Osmaneli, lalu klik tombol pin, maka hasilnya akan seperti di bawah ini. Bisa kita lihat di sini. Lalu sorot URL mana atau share, maka nilai lat dan iat dan ion akan ditampilkan di situ. Perlu konversi untuk mendapatkan nilai tetap sesuai metodologis. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada program nian lat and lon seperti di bawah ini, yaitu variabel lat yaitu 4885341 dan variabel ion lon yaitu 3348800 untuk sesuai daerah yang kita inginkan dengan mengganti nilai variabel iat dan ionnya. Dan tentu saja meski daerahnya sama, tetapi jika hari dan cuaca sudah berbeda, maka hasil cuaca juga akan berbeda, bukan lagi 31 derajat seperti pada saat program ini kami jalankan. Oke, itu saja materi kami yang dapat kami jelaskan. Untuk mencoba skripnya bisa kalian coba. Di sini kami membahas untuk pencarian pada map untuk map cuaca. Ini adalah contoh sederhana saja.